Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Kezia Lady Marcella Panggabean. Saya dari jurusan Keperawatan, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 1. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dan tahapan bagaimana cara peminjaman laboratorium jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Untuk peminjaman laboratorium jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 terbagi atas dua cara. Yang pertama, peminjaman secara terstruktur, dan yang kedua adalah peminjaman secara tidak terstruktur. Yang pertama adalah penggunaan laboratorium secara terstruktur. Penggunaan laboratorium secara terstruktur adalah penggunaan laboratorium yang sudah dijadwalkan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik pembelajaran. Kita semua dapat mengetahui informasi tentang penggunaan laboratorium terstruktur pada papan informasi yang berada di depan ruang peminjaman alat laboratorium jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Terdapat juga langkah-langkah dan tahapan yang harus diperhatikan dalam penggunaan laboratorium secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Tahapan yang pertama adalah mahasiswa wajib untuk melakukan konfirmasi ulang kepada pengelola laboratorium pendidikan atau PLP dari jurusan keperawatan maksimal rentang H-1 waktu efektif kerja. Lalu ada cara yang kedua, yaitu penggunaan laboratorium secara tidak terstruktur. Penggunaan laboratorium secara tidak terstruktur adalah penggunaan laboratorium yang bisa dilakukan di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan pada kalender akademik pembelajaran. Perlu diperhatikan juga bahwa penggunaan laboratorium tidak bisa dilakukan jika mahasiswa melakukan konfirmasi di hari yang sama pada waktu penggunaan laboratorium. Kemudian tahapan yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang penggunaan laboratorium yang bisa digunakan pada papan informasi yang berada di depan ruang alat laboratorium jurusan keperawatan. Untuk penggunaan laboratorium secara terstruktur, mahasiswa dapat melihat pada tabel tentang ruang laboratorium mana saja yang dapat digunakan pada papan informasi yang tersedia tanpa harus melakukan peminjaman terlebih dahulu. Sedangkan ada pula penggunaan laboratorium secara tidak terstruktur. Tahapan penggunaan laboratorium secara tidak terstruktur yaitu yang pertama adalah mahasiswa harus melakukan peminjaman maksimal H-1 waktu efektif kerja kepada PLP. Selanjutnya yaitu adalah proses peminjaman ruang laboratorium secara tidak terstruktur. Nantinya akan dilakukan antara mahasiswa dan PLP yang akan berdiskusi terkait tentang ruang laboratorium yang akan dibutuhkan dan juga ruang laboratorium yang tersedia. Kemudian setelah itu, jika sudah ditemukan kesepakatan, barulah mahasiswa akan mengisi buku peminjaman ruang laboratorium dan juga mengisi tabel penggunaan ruang laboratorium yang ada di papan informasi. Lalu tahapan yang ketiga adalah peminjaman alat dan permintaan bahan laboratorium. Peminjaman alat dan permintaan bahan laboratorium dapat dilakukan minimal H-1 waktu efektif kerja. Peminjaman alat dan permintaan bahan laboratorium tidak dapat terlaksana apabila dilakukan pada hari yang sama. Proses peminjaman alat dan permintaan bahan laboratorium dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan cara mengisi formulir di dalam ruang alat laboratorium bersama dengan PLP. Setelah mengisi formulir peminjaman alat dan permintaan bahan laboratorium, nantinya PLP akan menyetujui formulir tersebut. Lalu mahasiswa dan PLP akan mengambil peralatan dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan sesuai yang diisi di formulir. Selama peminjaman alat-alat laboratorium, mahasiswa wajib untuk mencantumkan kartu laboratorium mahasiswa. Lalu, kartu laboratorium mahasiswa itu akan dikembalikan lagi saat pengembalian alat-alat laboratorium itu sendiri. Formulir peminjaman alat-alat dan permintaan bahan-bahan laboratorium dan juga kartu laboratorium mahasiswa wajib disimpan di map yang sudah disediakan. Begitu juga pada saat pengembalian alat-alat laboratorium. Pengembalian alat-alat laboratorium harus sesuai dengan formulir yang telah diisi pada awal peminjaman.
Dalam proses pengembalian alat-alat laboratorium, mahasiswa juga harus memperhatikan dari segi kelengkapan dan kondisi alat-alat laboratorium yang dipinjam. Yang pertama yaitu kelengkapan alat-alat laboratorium yang dipinjam harus sesuai dengan formulir yang diisi. Lalu yang kedua, kondisi alat-alat laboratorium itu harus dalam kondisi yang baik, bersih, dan juga tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan ataupun kehilangan pada alat-alat laboratorium yang dipinjam, maka mahasiswa wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada PLP yang bersangkutan. Setelah semua alat-alat laboratorium sudah dipastikan dengan kondisi dan kelengkapan yang seharusnya, barulah mahasiswa di situ akan menemui PLP untuk melanjutkan proses pengembalian. Kemudian, saat sudah dipastikan semuanya pada kondisi yang seharusnya, barulah di situ mahasiswa mengembalikan alat-alat yang sudah dipinjam dan diakhiri dengan menandatangani pengembalian alat-alat laboratorium dan juga pengambilan kartu laboratorium milik mahasiswa. Baik, itulah tadi video saya tentang penjelasan prosedur, tahapan, dan juga alur penggunaan laboratorium jurusan keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 1. Demikianlah video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di lain waktu.